Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita dan hidayah dengan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau baginda Rasulullah bangga kepada kita sebagai umatnya, kita lebih wajib untuk bangga Nabi sebagai Nabi kita. Antum hadzi minal umam wa ana hadzukum minal anbiya. Kamu adalah peruntukan daripada Allah untuk menjadi umat saya adalah peruntukan daripada Allah untuk menjadi Nabi kepada kamu. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keindahan pada wajah dan juga keindahan kepada suara. Ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanul wajhi wa hasanus sauti wa nabiyyukum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sautan. Tidaklah Allah mengutus para nabi melainkan memiliki wajah yang indah dan suara yang indah, dan nabi kamu adalah nabi yang paling indah wajahnya dan paling indah suaranya. Berbicara tentang keindahan ini akan dikembalikan kepada yang maha indah subhanahu wa ta'ala. Kalau keindahan yang diciptakan oleh Allah pada syurga, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Keindahan surga ini tak pernah ada mata yang pernah memandang, tidak pernah telinga mendengar, tidak pun pernah terlintas dalam hati manusia, yakni menggambarkan terlalu indahnya surga. Bila mana kita dapat membayangkan bagaimana terlalu indahnya surga, ianya akan menunjukkan bagaimana maha hebatnya yang menciptakan surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana surga begitu indah, di dalam makhluk ini yang terindah sekali wajahnya, hatinya, sifatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Imam Al-Qastallani mengatakan bahagian daripada kesempurnaan iman kepada baginda Rasulullah meyakini tidak ada makhluk yang lebih indah lebih daripada Rasulullah sebelum Rasulullah dan juga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min kamalil iman, kesempurnaan iman seseorang. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika bermi'raj melalui langit demi langit lalu kepada Nabi Yusuf, lalu Nabi bersabda, wa kana qad u'tiya syatral jamal. Nabi Yusuf diberi separuh daripada keindahan, yakni pada wajahnya. Bagaimana kita memahami keindahan Nabi Yusuf separuh daripada keindahan? Yakni kalau keindahan ini satu, separuh diberikan kepada Nabi Yusuf, dan separuh lagi ini diagihkan kepada semua umat manusia yang ada sekarang ini, dan umat manusia yang ada terdahulu, dan umat manusia yang akan ada di masa akan datang. Kalau indah pada wajah ini satu, separuh diambil oleh Nabi Yusuf, separuhnya diagihkan kepada orang lain. Maknanya adalah keindahan ini kalau satu, itu adalah miliknya Rasulullah. Separuh daripada keindahan ini diberikan kepada Nabi Yusuf, dan separuh yang lain dibagikan kepada yang lain. Maknanya kesempurnaan kepada keindahan wajah dimiliki oleh Rasulullah, lalu diagihkan kepada yang lainnya, termasuk kepada Nabi Yusuf alaihi wa ala nabina afdhalus salati wassalam. Namun keindahan pada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditutup dengan haibah, ditutup dengan kharisma, sehingga tiada sesiapa yang mampu menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk dapat berhadapan muka dengan baginda Rasulullah. Oleh sebab itu diceritakan dalam hadis-hadis bagaimana sikap sahabat kalau duduk dengan Rasulullah, semuanya tunduk ke bawah dan tak pandang muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena karismanya. Dan kalau kita melihat dalam Sunan Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi, ketika diceritakan tentang wajah Rasulullah
yang banyak meriwayatkan tentang wajah Nabi ini golongan sahabat Nabi yang masih muda atau masih kecil, kanak-kanak. Ada safa'us sarirah, hatinya itu bersih. Kalau tengok wajah Nabi SAW, mereka mampu untuk melihatnya karena kebersihan hati nurani mereka. Sementara yang dewasa ini sudah dipenuhi dengan karisma Nabi itu sehingga segan atau tak mampu bertatap muka atau bertatap mata dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam, sehingga yang meriwayatkan tentang keindahan wajah Nabi ini adalah ramai daripada sahabat-sahabat Nabi yang masih kanak-kanak. Di antaranya adalah Muawwidh, masih kecil lagi. Katanya, kalau kamu melihat baginda Rasulullah datang, kamu seakan-akan akan mengatakan matahari baru terbit. Yakni indahnya wajah Nabi SAW. Saya melihat kepada wajah Nabi, lalu melihat kepada bulan purnama, saya lihat lagi wajah Nabi, saya lihat lagi bulan purnama, maka yakni berulang-ulang melihat, katanya wajah Nabi lebih indah, lebih bercahaya, lebih terang berbandingkan kepada bulan purnama. Demikian ungkapan mereka para sahabat ketika menggambarkan keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tema kali ini, Jamalul Mustafa, keindahan wajah, keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling indah wajahnya, paling indah akhlaknya. Di dalam riwayat dinyatakan kana ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Baginda Rasulullah adalah orang yang paling indah, orang yang paling dermawan, dan orang yang paling berani. Demikian ungkapan para sahabat menceritakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keindahan wajahnya. Namun di sebalik keindahan wajah yang begitu luar biasa, yang lebih luar biasa adalah keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga tidak ada akhlak para anbiya yang terdahulu, melainkan semuanya terhimpun pada baginda Rasulullah. Bahkan lebih lagi akhlak Nabi Muhammad berbandingkan kepada seluruh para anbiya. Wa ma min bariyatin fil wujud, dalam kata-kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi menceritakan bahwasanya tidak ada pada makhluk ini yang memiliki akhlak illa wahwa mutalaqqan an zainul wujud, melainkan akan diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi kita dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Dengan keindahan akhlak akan indah wajah, akan indah sikap, dan akan indah segala perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati dan jiwa kita dengan keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan terima kasih kepada media Al-Khairiyah Bondowoso yang menjadi wasilah penyebaran ilmu dan juga dakwah. Semoga bermanfaat dan semoga makin maju dan menjadi sebab hidayah kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.